Kami pertama tidak mau Pak Andi, Pak Andi baru kok benar calon ini pasti masuk ke hasil ya. Nah, ada tambahan. Sehingga masyarakat di situ produktif sekali, ya produktif, sosialisasi sadar masyarakat yang baik. Kenapa begitu? Ya kita bisa membandingkan antara potensi yang kita miliki apapun ya. Jadi apa namanya setiap RT sadar masyarakat, dan itu yang menjadikan saya langsung polling provinsi. Pak tolong ini dinilai sampai jauh mana. Nah, ini ada salah satu kelemahan yang harus diperbaiki di seluruh Poldaris yang ada di Banyumas. Jadi pada saat provinsi datang menilai ataupun penjajakan, ya bukan lomba ya, penjajakan bukan lomba. Tanya, ini apa namanya masalah apa namanya Nokia itu gimana? Belum dapat. Padahal setelah Nokia itu di sini. Ini masalah keuangan gimana? Belum dapat keuangan. Kan penjaraannya. Kemudian ini wisatawan itu kalau ke sini siapa yang nyambut? Padahal di situ ada teman wisata yang dapat. Nah, saya bilang ini perlu dievaluasi. Lalu ditanya, bagaimana cara penyampaian tamu dari datang sampai pulang mau diapakan? Oh, ini ada teman wisatanya. Persiapan dulu. Nilainya itu apresiasi pasti menang, lembagaan pasti menang. Itu baik gitu. Nah, terus kalau ditanya bagaimana cara menggilir kampung Nokia Mino itu ada 20 rumah yang memproduksi Nokia Mino supaya kunjungannya tidak satu rumah saja, satu rumah. Ada caranya. Yang tahu catatannya kan pengurusnya, pengurus kampungnya. Nah, pengurus kampungnya mencatat ini satu rumah ini juga besoknya sehari itu bisa 2 kali kunjungan. Baik kunjungan yang bersifat biasa dan bersifat kedinasan yang kunjungan yang studi-studi itu. Ya. Terus mereka membeli berapa bungkus Nokia, ada catatannya semua. Ada di situ. Yang jawab ya pengelola kampung itu. Tolong ini betulkan. Saya langsung betulkan saat itu juga. Provinsi bilang atau rapat. Setelah itu langsung berubah. Luar biasa. Nah, pada siang hari ini jam berapa udah mulai? 10:05 ya. Ya. Nanti akan teruskan setelah saya menyimpulkan ini saja. Model seperti apa yang mau yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu? Modelnya seperti apa? Modelnya seperti apa? Model yang diinginkan. Apakah itu pasar wisata ataukah digabung dengan beberapa atraksi? Saya ulas ya, atraksi. Atraksi itu ada yang namanya buatan, kemudian budaya, alam. Nang ngene iki, mentas. Ya, nah, kalau buatan itu hasil karya cipta manusia. Gawe mata roda adalah buatan. Ya, jangan sampai wisata buatan itu kita ngomong kita harus bangun taman desa monumen setinggi 17 meter. Bukan itu ya. Tidak perlu yang kayak gitu dulu. Ya, wisata buatan. Ini hasil karya. Produk UMKM adalah wisata buatan. Kemudian yang lain,
kerajinan, ya. Kerajinan adalah wisata buatan. Ada tas ya Mas ya, tas rajut ya. Ada gula ya, ada teh. Saya lihat di itu ada teh juga. Teh apa namanya? Kokta ya. Nah, ada kopi. Kopi. Sangat minat. Dia udah matanya udah berharap. Ya, itu namanya wisata buatan. Jadi ini ada sebuah pergeseran di mana wah saya mau bangun Darwis, membangun desa wisata. Berapa miliar yang perlu saya siapkan? Nanti dulu. Itu namanya tidak mengganggu potensi masyarakat. Ya. Nah, wisata buatan ini wajib, ya, wajib. Karena ini sifatnya adalah pemberdayaan. Nah, kemudian wisata budaya. Budaya itu ada budaya yang bersifat adat dan tradisi yang sering dilakukan setiap tahun. Itu bisa menjadi daya dukung ini. Ya. Misalkan kita mau lepungan suran bersamaan dengan pasar wisata, itu menjadi daya tarik. Biasanya suran di mana? Sini suran di sini. Tetap di setiap RT ada. Ya, kalau untuk pariwisata ya, boleh di sini tidak ada juga boleh, tapi harus dibikin tampilan yang beda ya. Pembedanya antara desa lain dengan desa sini harus ada pembedanya. Gampang, yang penting kemauan kita. Nah, kemudian budaya apa lagi? Sudah diciptakan welcome dance belum? Ada seniman di sini? Tari ada? Nah, gunakan itu. Ya, ciptakan welcome dance. Gerakannya sangat sederhana sehingga para tamu yang datang, mari. Masa kita ngajak tamu senam, senam semua. Tapi kalau welcome dance itu unik. Musiknya iringan Jawa, ya, menari bersama, ada kesan. Kita ngibing bareng samudra. Ini welcome dance. Ya. Kemudian ada tradisi. Ini sebagai apa? Untuk membuka wawasan yang luas Bapak dan Ibu semua. Ya. Ini. Nah. Kemudian kalau mau lokusnya di sini, nanti kita tidak boleh berhenti pada satu pertemuan ini. Kita harus melakukan pendampingan secara serius, ya. Setelah pelatihan ini nanti ada tahapan apa lagi? Rencana kerja tindak lanjut. Harus. Oke, setelah ini nanti Bapak dan Ibu menyiapkan tempat rapat tata kelola pasar itu, kemudian atraksinya mau ditambah apa lagi. Di situ nanti akan dibantu oleh teman-teman yang saya bawa ini, ya. Saya kira kayak gitu aja, ya, karena lokusnya di sini jadi lebih mudah. Sedangkan yang lain nanti digarap. Jangan Pak Wadutin ini ngomong apa, terus semua yang harus ngomong apa. Begini, ini dalam rangka menindaklanjuti yang pertama hasil kajian potensi dari unsur Bapak Wadutin. Yang kedua kajian potensi yang dilakukan oleh Dirjenpora Bukar, yaitu Pak Dianto dengan Mas Mubed. Jadi beberapa minggu terakhir kemarin kami keliling Desa Samudra, kemudian dari keliling itu dari UMKM, keliling pembuatan gula, terus apalagi Berdianto, raju dan lain sebagainya. Itu akhirnya kami simpulkan bahwa Samudra ini banyak banget ternyata pelaku UMKM yang perlu dipusatkan dalam satu titik. Nah, satu titik ini nanti insya Allah di Tambak Sela ini, terus kemudian akan ada pasar tradisional, bisa seminggu sekali, bisa 2 kali, nanti tergantung Bapak Ibu semua. Terus untuk itu maka hari ini yang akan menyampaikan materi tersebut mendampingi kita adalah Mas Andi dan Pak Suto. Beliau langsung pelaku, beliau punya pasar tradisional wisata Antap di Cikaka. Nanti para rawuh bisa tanya bagaimana mengemas makanan tradisional seperti ini untuk dipasarkan. Terus bagaimana mengatur
satu pedagang, satu jenis dagangan dan lain sebagainya, nanti monggo jenengan langsung tanya ke Mas Adi dan Pak Suto semacam itu. Bagaimana penjadwalannya, terus bagaimana atraksi dan sebagainya, monggo nanti tidak usah malu-malu. Itu pengantar dari saya, langsung saja kepada Mas Adi. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang usah kenalan ibu, wis kenal kabeh. Ini tadi saya baca ini semua calon pedagang ya. Calon pedagang ya. Ini sudah berapa orang Pak Duto? Dari total undangan hampir semua pelaku UMKM itu 30. Pakaian sakit. Nanti kita di sini sih kita belajar bareng ya mengenai apa sih pasar wisata gitu. Pasar wisata jelas di sini punya apa namanya spesifikasi yang beda, harus berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Itu salah satunya seperti itu. Karena kita di pasar wisata itu harus di manage sedemikian rupa supaya ada ketertarikan. Paling nggak pangsa pasaran kita warga lokal dulu nggak masalah, sama-sama dagang. Kita bicara dagang sebenarnya, cuma bedanya di sini karena ini pasar wisata itu harus ada kemasannya seperti apa. Kita bicara pengalaman saja, kita di desa wisata Cikakak bukan hanya saya udah dua yang di Tipar dulu juga, alhamdulillah kami bersama teman-teman pendamping juga, kita juga buat pasar di situ. Terus ada Pak Deyanto juga sering sering main ke kami. Kalau satu hari ini mau bikin pasar wisata kayaknya ya udah cukup. Prosesnya panjang. Intinya di sini ibu-ibu semuanya atau nanti calon pelaku pasar wisata harus tahu dulu apa sih pasar wisata. Itu seperti